saudara dikasih Tuhan, shalom. Tetap semangat, amin. Nah, puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini tanpa terasa kita sudah memasuki di minggu yang kedua di bulan Oktober. Kita percaya jika kita masih bisa ibadah hari ini, yakinilah dan percayalah itu semua karena tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat apa yang hari-hari ini terjadi di tengah bangsa ini, ya, kita melihat beberapa hari kemarin terjadi demonstrasi sedemikian rupa, ya. Kalau kita melihat lewat dunia sosial, kita dihantui dengan kecemasan, ya, dan sebagainya. Tetapi puji Tuhan, Purbalingga dalam keadaan baik dan aman. Saudara, terima kasih Tuhan, ketika kita melihat kondisi seperti itu, kita rindu supaya bangsa ini tetap terus menjadi bangsa yang terus berdoa supaya tetap ada kesehatan. Amin. Khususnya kita dapat ada berbagai macam informasi yang dikirim lewat media sosial yang dihimbau kepada orang yang percaya, baik orang Kristen maupun yang non Kristen, dihimbau untuk berdoa. Kenapa berdoa dianjurkan sedemikian rupa? Supaya kita berdoa untuk pemerintah yang hari ini sedang memimpin, supaya pemerintah ini diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, supaya apa yang terjadi hari ini tengah bangsa ini, pemerintah diberikan kemampuan untuk menghadapinya. Karena itu diberikan, kita harus mendukung mereka dalam doa. Nah, saudara dan sebagai orang percaya, sampai hari ini pun kita tetap berdoa untuk bangsa kita, berdoa untuk pemimpin kita. Ya, ya. Kenapa kita berdoa? Karena kita rindu supaya pemimpin kita dapat menuntaskan segala tugas mereka dengan baik, sesuai dengan waktu yang ditentukan, ya, masa pemerintah mereka. Apalagi hari ini sudah dikasih Tuhan, di dalam konteks berbangsa saja ditekankan dan terus dikemakan dan terus dirindukan oleh setiap kita sebagai rakyat Indonesia supaya bangsa ini tetap bertahan. Maka dari itu terus berdoa supaya tetap ada kerjasama yang baik dan ada kesatuan. Nah, demikian juga terus saudara dalam konteks hidup bergereja Tuhan. Minggu kemarin saya sudah berbicara tentang sehati melawan virus perpecahan. Nah, ternyata perpecahan itu ternyata ada virusnya. Salah satu apa virusnya? Pengajaran yang salah, pengajaran yang menyimpang firman Tuhan. Ketika pengajaran itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka itu kecenderungan untuk menimbulkan perpecahan. Gereja Tuhan terjadi perpecahan sampai hari ini, walaupun tidak selamanya perpecahan itu salah. Ya, ada juga perpecahan yang menimbulkan sesuatu yang baik. Nah, saudara kekasih Tuhan, apa yang harus kita kerjakan supaya kita bisa mematahkan atau kita bisa melawan virus perpecahan itu? Ya. Saya ingatkan kepada kita kembali pagi hari ini, ya, untuk mengulas firman Tuhan kemarin, yaitu yang pertama kita harus memiliki kesatuan. Kenapa kita perlu memiliki kesatuan? Karena di dalam kesatuan itu mengandung kekuatan yang besar, ya. Lalu kedua, kenapa kita perlu memiliki membangun kesatuan? Karena di dalam kesatuan itu merupakan landasan untuk apa? Untuk Allah hadir di tengah kita. Lalu yang ketiga, di dalam kesatuan merupakan itu landasan supaya setiap doa kita dijawab oleh Tuhan. Saya percaya setiap doa yang kita panjatkan, seperti tadi yang kita sudah dengar doanya, kita rindu doa kita didengar dan bahkan dijawab Tuhan. Ya, ya. Apalagi dalam doa kita dan keluarga dalam ada pergumulan. Lalu yang kedua sudah kasih Tuhan, selain memiliki kesatuan supaya kita bisa melawan virus perpecahan itu, kita harus meneladani Kristus. Meneladani Kristus. Dalam hal apa saja yang kita harus teladani dari Kristus. Kristus memiliki kerendahan hati. Ya, dia merendahkan diri di bawah kaki di hadapan Bapaknya. Dia tidak menganggap dirinya setara dengan Allah, dan dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan sama seperti manusia, dan ia taat sampai mati. Itu hal yang kedua yang kita lakukan jika kita melawan mematahkan segala virus perpecahan. Lalu yang ketiga sudah dikasih Tuhan. Yang ketiga yang harus kita lakukan supaya kita timbul perpecahan. Yang ketiga, melakukan segala sesuatunya dengan baik dan tulus, terlebih di dalam pelayanan kita. Tidak hanya dilihat apa yang kita lakukan secara real, tetapi hati kita harus memiliki yang namanya
kecintaan Tuhan dan ketulusan. Ketika kita melakukan sesuatunya karena kita mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan dan ketulusan, saya percaya apapun bentuk tugas pelayanan kita, pasti kita melakukannya dengan segenap hati. Amin. Berikan tepuk tangan dulu. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan, hari ini topik yang bersama, ya, kita bicara tentang sehati. Kalau kemarin sehati untuk melawan terus perpecahan, hari ini kita bicara tentang sehati, dan kesehati itu mendatangkan berkat. Saya percaya setiap kita pasti merindukan berkat Tuhan, ya Pak ya? Ya, apalagi ketika kita menghadapi pergumulan dalam keluarga kita mau supaya kesehatan ini harus kita bangun, kita harus kejaga, sebab sehati itu memang itu yang Tuhan rindukan. Sebab di dalam kesehatan itu ada berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-15. Roma pasal ke-15 mulai dari pertama hingga ayat yang ke-13. Roma pasal yang ke-15 ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Tapi kita membaca ayat ini tidak semua, kita hanya membaca ayat pertama hingga ayat yang ke-6 saja, ya. Oke, kita membaca ayat ini dengan silih berganti. Demikian perkataan firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ayat kedua, Bapak Ibu. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang menyerca engkau telah mengenai aku. Ayat keempat. Semoga Allah yang adalah sumber kekuatan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Ayat 6 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ulang sekali lagi, 6, 1, 2, 3. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita melihat apa dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang pertama hingga ke-13, ya. Saudara pun dikasih Tuhan, kita melihat firman Tuhan di dalam ayat yang lain, di dalam Mazmur 133 ayat pertama, ya, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk dapat hidup dalam rukun dan sehati, karena di sanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya dengan melimpah. Oleh karena itu sudah dikasih Tuhan, pagi hari ini bertali dengan tema kita sehati yang mendatangkan berkat. Setidak-tidaknya ada 3 hal yang harus saudara dan saya perhatikan serta kita harus lakukan supaya di dalamnya menyenangkan hati Tuhan dan juga di dalamnya kita mendapat berkat Tuhan di dalamnya. Amin. Ketika kita melakukan 3 hal ini, di dalamnya Tuhan dimuliakan dan kita juga akan mendapat berkat di dalamnya. Jadi saudara dikasih Tuhan, apa 3 hal itu? Saudara dikasih Tuhan, kita lihat yang pertama, ya. Hal yang pertama yang harus kita lakukan, saudara dikasih Tuhan, di dalam kesehatian, supaya di dalamnya Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, bahkan di dalamnya kita boleh diberkati Tuhan. Yang pertama sudah dikasih Tuhan, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sehati untuk membangun atau sehati untuk saling membangun satu dengan yang lain. Paulus mengingatkan jemaatnya
dalam surat Roma agar setiap orang percaya, perhatikan itu, agar setiap orang percaya hidup saling membangun dan tidak saling mencari kesenangan diri sendiri. Agar dapat saling membangun, orang percaya harus memiliki yang namanya kesehatian, baik dalam keluarga maupun dalam komunitas, setiap komunitas yang ada. Kesehatian di mana? Dalam keluarga. Di samping keluarga ada komunitas. Amin. Saudara sudah kasih di gereja kita ini ada memiliki berapa komunitas? Ya. Komunitas yang pertama jemaat dewasa. Komunitas yang kedua jemaat dewasa muda. Komunitas yang ketiga ada youth. Komunitas yang keempat ada anak-anak. Yang kelima balita. Saudara sudah kasih Tuhan. Dari 5 komunitas ini yang sudah kita, yang bisa kita untuk bisa bekerja sama, untuk selalu membangun. Yang pertama dan keempat. Kenapa? Sudah bisa untuk berinteraksi. Saudara sudah kasih Tuhan. Jemaat dewasa, jumlahnya berapapun, baik itu yang kecil maupun yang besar, supaya jemaat itu kuat, supaya jemaat itu sehat, bangun yang namanya kesehatan. Amin. Amin. Di dalam kesehatan kita harus bangun ya, untuk selalu membangun. Artinya apa? Satu yang lain saling menguatkan, saling membangun. Kita tidak bisa berdiri sendiri kalau tanpa orang lain. Ya. Berapa minggu yang lalu saya mengadakan pertemuan dengan beberapa komunitas di gereja kita. Yang pertama saya bertemu dengan komunitas untuk dewasa muda. Kerinduan saya dalam komunitas dewasa muda ini, supaya di dalam wadah itu anak-anak yang sudah cukup dewasa, yang sudah bekerja, yang sudah selesai kuliahnya, apa yang kerinduan mereka dapat tertampung dengan suatu tujuan supaya komunitas ini menjadi komunitas yang saling membangun, saling mengisi, saling menopang. Sekalipun kita tidak bisa memenuhi semuanya, hanya diadakan pertemuan. Ya. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, salah satunya yang harus kita lakukan. Dan komunitas di dalam komunitas dewasa muda itu ada wadah yang namanya ibadah. Habis ibadah kemarin, sekalipun saya tidak bisa ikut ya, mereka setelah ibadah jumlahnya tidak banyak, sekalipun bahkan penduduk data itu lumayan banyak, tapi yang sudah merespon itu baru berapa, kurang lebih ada 10 atau 10 lebih. Habis ibadah mereka adakan cari makan sendiri keluar. Saya berpesan, boleh ibadah di gereja boleh ya, tapi tetap jaga jarak, tetap pakai masker dan memenuhi protokol kesehatan. Setelah ibadah mereka pergi keluar untuk cari makanan. Boleh nggak? Boleh, tapi jangan larut malam. Ya, tetap harus dijaga. Kenapa? Komunitas ini dibangun, komunitas ini aja supaya di dalamnya saling membangun. Lalu youth juga demikian. Saya bersyukur kepengurusan youth untuk hari-hari ini mereka cukup antusias di dalam mengerjakan tugas mereka. Sekalipun memang perlu untuk terus diarahkan, tapi saya bersyukur mereka ada komunitas, dan komunitas itu beberapa pengurus pagi-pagi mereka sudah berikan sharing firman Tuhan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Mereka bagikan, mereka sharekan di grup mereka masing-masing. Ya. Kenapa itu tujuan? Kenapa itu penting? Supaya di dalamnya saling membangun. Dan itu kerinduan Paulus terhadap jemaat Tuhan yang ada di Roma. Bahkan itu kerinduan hati Tuhan terhadap umat Tuhan pada umumnya, secara khusus bagi jemaat GBI Gunung Padang Kembalikan.
tangan dulu. Ya saya sih tidak bisa memungkiri ada yang masih takut ketemu dengan saya juga masih ada. Saya menyadari mungkin karena takut, karena saya pernah jadi pasien COVID-19 ya. Dan bukan hanya saya yang mengalami itu. Ternyata gembala-gembala pembina kita pun di Purwokerto, beberapa hari yang lalu saya pergi ke Purwokerto, saya cerita dengan Tante Ruby pun sampaikan begitu. Yang dapat kita lakukan yang pertama, kita berdoa. Ya, karena memang masih ada cemas dan takut. Memang ini yang dapat kita lakukan. Dilema memang. Kalau kita tidak kunjungan, nanti dikira kita, waduh pendetanya kebenaran ini, karena kondisi begini, jadi tidak kemana-mana. Tapi itu beban juga. Akhirnya saya tanya, gimana tante kalau begitu? Ya kita pertama berdoa. Kalau yang sudah mau kita datang, kita datang. Tujuannya apa? Supaya membangun. Amin. Jadi sudah dikasih Tuhan. Jadi yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan di dalam keseharian itu, yang pertama kita harus saling membantu satu yang lain. Ketika kita lakukan itu, maka di dalamnya Tuhan dipermuliakan dan kita diberkati. Amin. Kita diberkati. Demikian juga dalam keluarga. Satu yang lain supaya dapat saling membangun. Nah, saudara berkasih Tuhan, caranya agar kita dapat saling membangun, ya, yang harus kita perbuat, ya, kita mengadakan mesbah doa bersama-sama. Itu salah satu cara yang kita dapat lakukan supaya di dalamnya kita dapat saling membangun. Lalu yang kedua, kita mau belajar sharing firman Tuhan, saling menguatkan bila ada yang sedang mengalami pergumulan. Tadi kita lihat info yang dari kepentingan tadi supaya kita juga terus belajar firman Tuhan. Nah, ternyata sudah dikasih Tuhan. Yang pertama tadi yang harus kita lakukan di dalam keseharian supaya di dalamnya nama Tuhan dimuliakan dan kita dapat saling memberkati dan saling menguatkan. Yang pertama, kita harus saling membangun. Ketika kita lakukan itu, ingat Tuhan dimuliakan dan kita pun mendapat berkat di dalamnya. Amin. Saudara terkasih Tuhan, ini yang harus kita perhatikan serta kita lakukan. Lalu bagian yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, yang harus kita lakukan, bahkan kita terus berjuang agar itu bisa terlaksana, agar di dalam keseharian itu, di dalamnya yang kita lakukan. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, tidak hanya sehati untuk membangun, asal membangun. Lalu yang kedua, kita juga harus sehati untuk memuliakan Tuhan. Perhatikan ayat yang kelima hingga keenam dalam Roma pasal ke-15 tadi, ya. Ayat yang kelima hingga ayat ke-6, demikian firman Tuhan. Semoga Allah yang adalah sumber kekuatan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, ayat ke-6, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, Paulus juga mendoakan agar jemaat Tuhan di Roma satu hati dan satu suara untuk dapat memuliakan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ingat bahwa kita diciptakan dengan tujuan. Kita diciptakan oleh Allah dengan tujuan supaya hidup saudara dan saya itu memuliakan nama Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, tujuan Allah menciptakan kita, salah satunya Allah mau supaya melalui kehidupan saudara saya Tuhan dipermuliakan. Amin. Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Yang pertama melalui kehidupan kita, ya. Coba bisa dikeluarkan Mazmur 146 ayat kedua.
Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Pemazmur berkata, aku mau memuliakan Allah selama aku hidup, dan aku mau terus bermazmur bagi Tuhan selagi aku ada. Bahkan di dalam ayat yang lain, dalam Mazmur 150 ayat ke-6, biar segala yang bernapas memuliakan Allah. Ya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Jadi selagi kita masih ada, tentunya masih hidup, masih sehat, kita bisa memuliakan Tuhan. Amin. Kita masih hidup semua dong? Masih bernafas? Di samping kita punya tanggung jawab mengerjakan banyak tugas di rumah, di toko, di warung, di kantor, tugas apapun. Ingat, saudara kasih Tuhan, kita memang punya tugas, dan tugas yang diberikan kepada kita harus kita kerjakan, kita harus lakukan. Tetapi di samping itu, kita juga punya kesempatan kehidupan kita supaya Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, dan Tuhan yang diagungkan. Amin. Yang sepakat berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Saudara kasih Tuhan, saya kadang-kadang begini, saudara kasih Tuhan, melihat saudara sepupu kita, mereka punya pekerjaan sehari-hari, tapi waktu mereka untuk berdoa, mereka berhenti. Lalu mereka berdoa. Saya teringat pada waktu saya lagi ngontrak di sebelah SD Tanda Kapal gitu. Dan itu waktu itu jalan itu lagi diperbaiki, lagi dipasang batu yang udah dipukul itu, dipecah lalu ditata batunya, batu yang kasar-kasar dulu, setelah ditata kasar lalu dikasih pasir kerikil-kerikil. Mereka bekerja mati-mati. Di kajian mereka mau hidup, mau sembahyang, mereka berhenti. Lalu ketika seorang bapak bilang gitu, Pak, permisi ya Pak, saya mau numpang di sini di teras di tempat rumah saya tempatin, saya mau berdoa di sini Pak, boleh nggak Pak? Saya bilang, monggo Pak, silakan. Saudara kasih Tuhan. Bagaimana dengan saudara saya? Kadang-kadang kita kebablasan, kelalaian, ini kerjanya nanggung, hanya doa kita lupa. Tapi saya percaya kita semua yang hadir pagi ini, tapi selalu punya waktu. Hidup kita pakai untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, bagaimana cara itu melakukan? Melalui kehidupan kita, ya. Melalui kehidupan kita. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita memuliakan Tuhan? Yang kedua, kita memuliakan Tuhan melalui apa yang kita punya. Dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat ke-9, kalau tidak salah, coba lihat. Selain melalui kehidupan kita memuliakan Tuhan, lalu yang kedua, melalui apa yang kita punya, harta kita. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Dengan kata lain, apa yang kita punya, bukan hanya hidup kita saja kita pakai untuk Tuhan, tapi harta kita pun kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Caranya bagaimana? Salah satu contoh, kita bisa mengalirkan persembahan yang Tuhan berikan bagi kita sebagai persembahan syukur kita. Ada persembahan janji iman, ada persembahan persepuluhan. Semua itu kita lakukan bukan karena kita merasa kita menunjukkan kepada orang, enggak, tapi karena kita tahu hidup kita diberkati Tuhan. Masa-masa pandemi ini, saudara kasih Tuhan, banyak orang berkata, memang saya juga tidak tutup mata, kondisi ini memang kondisi yang tidak mudah, ya. Tetapi sekalipun tidak mudah, saya percaya kalau hari ini saudara masih ada, itu bukti bahwa hidup saudara dipelihara Tuhan. Amin. Amin. Apapun yang saudara kerjakan hari ini, mungkin hasilnya tidak seperti tahun yang lalu, hasilnya tidak berapa, tetapi kalau itu masih berhasil, masih ada hasilnya, percaya itu salah satu cara Tuhan memberi kehidupan kita. Kalau hari ini saudara masih bisa membakar korban syukur kepada Tuhan, masih bisa bakar korban bersyukur, percayalah Tuhan tidak melihat besar atau kecilnya, tapi yang Tuhan lihat sejauh mana hatimu untuk memberikan segala kebutuhan sebagai wujud bahwa kita memuliakan Tuhan. Yang pertama tadi melalui kehidupan kita, yang kedua memuliakan Tuhan melalui apa yang kita punya.
Amin. Lalu apa yang kita punya? Saudara kekasih Tuhan, anak saya karena sementara itu begini, Pak, saya tuh belum kasih persembahan ini Pak, kemarin uangnya masih sedikit. Terus kamu kasih berapa? Sekian. Sudah punya belum? Belum. Digedapi. Ya. Supaya apa? Sesuai dengan apa yang punya kerinduan hatimu. Nah, saudara kasih Tuhan. Yang ketiga, bagaimana cara dia melihat Tuhan? Yang pertama, kehidupan kita. Yang kedua, menghargai kita. Lalu yang ketiga, lewat waktu yang Tuhan berikan kita. Tadi saya sudah singgung. Kita punya agenda sedemikian rupa sepanjang hari ini. Kita punya agenda sedemikian rupa dalam minggu ini. Kita punya sedemikian rupa agenda kita dalam bulan ini. Tetapi sudah kasih Tuhan, sekalipun agenda kita begitu padat, ingat, waktu ini tidak hanya untuk kita bekerja, tetapi waktu ada juga untuk kita pakai untuk ibadah. Firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang saya lihat dulu saudara kasih supaya tidak salah. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Di sini dikatakan 6 hari Tuhan sudah berikan untuk kita bekerja. Tapi hari yang perhatian harus kita lakukan, yaitu untuk kita ibadah. Ya. Coba bisa keluarkan Keluaran 20 ayat 8 dan 11. Saudara kasih Tuhan. Saudara dikasih Tuhan 6 hari kita sudah berikan untuk bekerja. Tapi hari yang ke-11 kita harus pakai untuk mendatang Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat ke-9. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. 10. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. 11. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan, ayat yang ke-11. Di samping itu, saudara, ingat di dalam firman Tuhan yang lain di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 dan ke-16. Hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari ini adalah hari yang jahat. Artinya kalau saudara bisa tidak hati-hati, saudara bisa terjerumus dengan banyak hal. Maka dari itu saudara kasih Tuhan, yang kita lakukan ya di dalam kesehatian supaya Tuhan dimuliakan dan di dalamnya kita juga berkati. Yang kedua, ingat, kita harus sehati untuk apa? Memuliakan Tuhan. Ya, sehati untuk memuliakan Tuhan. Agar hidup kita memuliakan Tuhan, caranya hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, sehingga orang yang belum percaya dapat mengenal dan memuji Allah melalui kehidupan kita. Salah satu contoh di dalam firman Tuhan yaitu tentang jemaat Tuhan yang mula-mula dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 40 hingga 47. Ya, mereka bertekun sehati, mereka terus belajar firman Tuhan, mereka puji Tuhan, dan melalui kehidupan mereka banyak orang lain dimenangkan dan diselamatkan. Hari-hari ini sudah kasih Tuhan, Tuhan mau supaya saudara dan saya menjadi kitab-kitab yang terbuka. Artinya kehidupan saudara dan saya orang lain boleh diberkati, orang lain bisa dikuatkan. Hari-hari ini sudah kasih Tuhan, banyak orang yang putus harapan, bingung, ya, kadang-kadang sampai menangis. Jalan apa yang harus lakukan? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebagai gembala, tentu jemaat Tuhan di tempat ini ekonominya masing-masing. Ada yang ekonomi menengah, ada ekonomi menengah ke bawah, ada yang minus sekali. Saudara kasih Tuhan,
Kadang ketika mereka sharing, minta doa dan sebagainya, apalagi sampai tidak kuat, ya, sampai menangis dan sebagainya, hati sebagai gembala hancur juga. Lalu berpikir, apa yang dapat saya lakukan Tuhan supaya kondisi ini, saya tidak hanya mengajak berdoa, tapi saya juga harus bisa melakukan sesuatu. Apa yang dapat saya lakukan? Ketika menghadap seperti itu, biasanya saya sharing bersama sahabat, saya mengajak istri saya ngomong gimana, apa yang harus kita lakukan kali ini. Ketika kita melihat mereka seperti ini, kalau kita mengajak berdoa, itu sudah memang harus demikian. Tapi tidak hanya berdoa, apa yang harus kita lakukan? Kita buat sesuatu untuk apa? Bisa menguatkan mereka dan menolong mereka. Kadang-kadang nangis juga, saudara. Dikasih terkenal, Tuhan, aku minta jalan keluar pada Tuhan. Aku minta pertolongan Tuhan supaya aku bisa menolong mereka. Saudara, bukan dia kasih Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita. Jadi kita hanya tidak bicara, tapi kita ada tindakan. Amin. Ada actionnya, ada yang kita lakukan supaya orang lain merasakan bahwa kasih Tuhan itu nyata di dalam hidup kita, dan orang lain pun boleh merasakannya. Jadi Bapak dan Saudara kasih Tuhan, itu hal yang kedua, hal yang terakhir. Ya, yang terakhir yang dapat kita lakukan di dalam kesaktian yang kita lakunya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, bahkan juga kita mendapat berkat di dalamnya. Ya, yang ketiga, Saudara dikasih Tuhan, kita sehati untuk berdampak. Kita sehati untuk berdampak. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa inti dari seluruh kitab suci adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Artinya apa? Artinya hidup kita juga harus berdampak bagi perluasan pekerjaan Tuhan maupun bagi sesama kita. Hidup berdampak. Salah satu contoh tadi dalam jemaat Tuhan yang mula-mula dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 46 dan 47. Kemudian hidup kita berdampak. Di mana kita berdampak? Yang pertama, di lingkungan rumah kita. Ya. Hidup kita harus berdampak. Di tengah-tengah keluarga kita juga berdampak. Kadang-kadang ada anggota keluarga kita yang lemah imannya. Sebagai orang percaya, saudara saya yang kuat imannya harus berdampak supaya mereka yang lemah imannya dikuatkan. Amin. Lalu di mana lagi? Di lingkungan kita tinggal. Ya. Kemudian di mana lagi? Di lingkungan kita bekerja. Saudara saya harus memberikan dampak. Dampaknya apa? Tentu dampak yang baik dan positif, yang membangun, menguatkan setiap orang. Jadi Bapak dan Saudara kasih Tuhan, hidup harus berdampak. Saya berikan kesaksian berapa bulan yang lalu pada masa-masa pandemi yang masih begitu suasananya mencekam. Ada tim pelayanan misi dari Gereja Betel Indonesia, ya, ada kajian harian Gereja Betel Indonesia. Salah satunya mereka bekerja melakukan yang pertama, mereka bisa membagi alat-alat yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan, yaitu ada APD, yaitu alat pelindung diri. Kemudian alat-alat lainnya ke rumah sakit supaya apa? Supaya tenaga medis yang menangani pasien-pasien COVID-19 mereka terlindungi, alat-alat yang dikirim. Di samping itu mereka membagi sembako kepada perumahan-perumahan yang di daerah DKI Jakarta yang perumahan itu padat dan penduduknya begitu kehidupan jasmaninya begitu sangat minus. Mereka bagi. Salah satu tokoh Gereja Betel Indonesia yaitu Pendeta Gilbert Tumaindung. Saudara kasih Tuhan, tidak mudah seperti beliau, saudara kasih Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Dia ambil karung beras yang kurang lebih ada yang 10 kilo pada alat busuk ini, saudara kasih Tuhan. Lalu diangkat, lalu dia potong, dia pikul, lalu dia kasih, Bu, ini ada berkat Tuhan, ini berkat Tuhan ya Bu. Banyak saudara-saudara kita yang dibagikan. Saudara kasih Tuhan, saudara kasih Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Amin. Amin. Dan saya punya kerinduan, ya, supaya gereja ini
Saya bersyukur saudara-saudara, saya kali pada masa-masa pandemi dalam beberapa bulan yang lalu, tapi kita bersyukur gereja kita operasionalnya tetap berjalan dengan baik. Nggak ada amin. Tidur semua apa ya? Operasional berjalan baik. Sampai-sampai saya ditelepon salah satu jemaat. Oh, ini terus terang saja ya, saya minta om jawabnya jujur. Maksudnya dalam kondisi seperti ini, Om Katomis khawatir nggak dengan kebutuhan sehari-hari? Saya sangat terdiam, saudara. Saya bilang kalau untuk makanan, untuk kesehatan saya nggak khawatir sih. Kenapa? Banyak bantuan yang datang. Saya sih nggak perlu sebut satu, tapi banyak yang datang. Bahkan saya masih di dalam sel, maksudnya di dalam ruangan saya sekolah 2 bulan, saudara. Masih bisa memberkati, saudara, maksud Tuhan. Bisa berkati. Gimana nggak bisa memberkati kalau ada cuma telepon, nangis mau dimakan. Oh, saya udah nggak ada untuk masak. Aduh, saya di ruang isolasi, saudara, kasih Tuhan. Saya bilang, Eros udah pulang. Tas, kamu lihat di tas papa itu ada uang tuh, ya, uang hitam, maksudnya di tas hitam itu ada tas hitam, di situ ada uang papa di situ. Kamu ambil, ada berapa? Ada banyak. Kamu ambil berapa Pak sih? Kenapa sih? Ada Pak dikeluarkan, ditelepon malam-malam telepon papa, nangis, gak punya apa-apa. Aduh, saudara, kalau saya nangis, saudara. Makanya tensi saya terus naik. Saya mau tenang, gak bisa tenang, saudara. Nangis, saudara, nangis tenang. Sebenarnya Tuhan mau gimana? Saya harus buat ini. Mas, ada bantuan dari mana aja dulu? Oh, banyak Pak, numpuk. Keluar, kasih aja. Kasih aja nih. Coba nanti kalau udah dikeluarkan nanti kan datang lagi loh. Oh, itu benar, saudara semua. Kalau sudah nggak keluarkan tuh nggak kepantek terus, keluarkan aja. Di berapa dikasih aja nih, kumpulin berapa telur yang udah kumpulin. Kasih apa? Ini kasih aja dulu. Ini setelah saya pulang, nggak lama kemudian datang lagi. Berarti baru sudah dikeluarkan, ini datang baru. Amin. Sudah kasih Tuhan. Jadi Bapak sudah kasih Tuhan. Gereja Bethel Indonesia diomong banyak orang. Kalau Bapak Ibu perhatikan, gereja mana yang disorot dalam bulan-bulan kemarin pada masa pandemi? Gereja Bethel Indonesia. Betul nggak? Saya ini kena COVID dikira pendeta yang tidak bersih, pendeta yang tidak beriman. Oh, sudah konsekuen, saya dicap begitu. Berarti motivasinya harus diluruskan, ya Tuhan, ampuni Tuhan, saya sebetulnya sudah berurut. Sampai bilang begitu, sudah masuk. Makanya kena COVID. Waduh, saya juga nggak pernah ngundang COVID itu, nggak pernah. Saya juga datang dari mana juga nggak ngerti. Tapi kalau saya kena, saya menyadari untuk apa mengajar saya, untuk apa dalam kondisi bertugas, rasa bodohnya oleh Tuhan. Tapi ketika saya terus bersama pemeliharaan luar biasa, bahkan di ruang isolasi pun masih bisa menguatkan dan memberkati orang lain. Amin. Itu semuanya Pak, karena Tuhan pelihara. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, sehati mendatangkan berkat, supaya kita bisa menerima berkat di dalam kesan itu, dan nama Tuhan juga dipermuliakan di dalamnya. Maka 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama, sehati untuk saling membangun. Yang kedua, sehati untuk apa? Memuliakan Tuhan. Lalu yang ketiga, sehati untuk berdamai. Supaya apa? Supaya kehidupan kita banyak orang lain juga diberkati dan dikuatkan imannya, dan Tuhan dimuliakan. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Pada sebagai
pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terlebih daripada itu kami diberikan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari yang mengingatkan kami supaya kami terus memiliki kesehatian. Ketika kami memiliki kesehatian, maka itu mendatangkan berkat bagi kami. Oleh karena Tuhan Yesus, supaya kami boleh mendatang menikmati berkat Tuhan, maka di dalam kesehatian itu kami terus dapat saling membangun, saling memuliakan, membangun satu yang lain. Bahkan di dalam kesehatian nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan di dalam kesehatian hidup kami bertambah, supaya Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, orang boleh dikuatkan dan dibangunkan imannya, supaya kamu tetap setia dalam Tuhan. Berkati semua jemaat pada hari pagi ini, supaya setiap kali boleh dilawat Tuhan, yang beban berat diberikan kekuatan kebak untuk menghadapi setiap pergumulan, bahkan diberikan jalan keluar pada Tuhan. Yang berperan rohani diberikan kemenangan, yang hari-hari sedang kemunduran, supaya diingatkan akan kasih-Mu yang mula-mula, supaya mereka kembali kepada Tuhan. Dan setiap kami hari pagi dia melayani, dilayani, semuanya boleh diberkati oleh Tuhan, dan kami pula membawa sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan, dan kemenangan Tuhan menjadi kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami tidak lupa berdoa untuk setiap pekerjaan usaha dan jemaat Tuhan, apapun
apapun bagi kejahatan ketika mereka melibatkan Engkau, biarlah segala sesuatunya dibuat berhasil Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk ibadah kami nanti sore, Tuhan terus tetap bekerja lagi kuasa Roh Kudus-Mu, memberi kekuatan kemampuan bagi kami untuk dapat melayani pekerjaan-Mu, dan jemaat Tuhan yang sudah mendaftarkan diri supaya tidak ada pembatasannya, tetapi semuanya hadir dengan hati yang siap untuk memuji muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sebenarnya kami akan berpisah satu lain seperti Tuhan menuntun kami pada waktu kami berangkat, demikian juga pada waktu kami pulang, penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur atas pimpinan Tuhan dalam ibadah ini dari awal pertama sampai ke ujung ibadah ini. Haleluya, haleluya. Mari Bapak dan Saudara kasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita akan kena memberkati kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menaikkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudara kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percaya berkati Tuhan, kita berkata bersama-sama,